Kisah Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putri yang sabar dan penuh cinta. Dukung Muslim Cilik dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Hai anak soli dan soliha, mari kita duduk dengan tenang dan mendengarkan sebuah kisah indah tentang putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat lembut hatinya, penuh kasih, dan sangat taat kepada Allah. Namanya adalah Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Zainab tumbuh di rumah yang penuh cinta dan kehangatan. Ayahnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengajarkan kejujuran dan kasih sayang kepada semua makhluk. Ibunya, Khadijah radhiyallahu an, adalah wanita yang lembut dan bijaksana. Suatu pagi yang cerah di kota Mekah, Zainab kecil duduk di pangkuan ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut dan mengusap kepala putrinya. "Wahai anakku Zainab," ujar beliau lembut, "jadilah anak yang sabar dan jujur seperti ibumu." Zainab pun tersenyum dan menjawab, "Insya Allah ayah, aku ingin selalu membuat ayah tersenyum." Tahun demi tahun berlalu, Zainab tumbuh menjadi gadis yang cantik akhlaknya. Ketika sudah dewasa, ia menikah dengan seorang pemuda Quraisy bernama Abul Ash bin Rabi. Abul Ash dikenal jujur dan sopan. Mereka hidup bahagia dan saling menyayangi. Namun, tidak lama setelah itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Zainab segera beriman kepada ayahnya dan mengikuti ajaran Islam. Namun suaminya, Abul Ash, saat itu belum memeluk Islam. Tetapi ia tetap menghormati dan mencintai Zainab. Hari-hari berlalu hingga datang masa ujian besar. Kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjadilah perang antara kaum muslimin dan orang-orang Mekah. Dalam perang Badar, Abul As ikut bersama pasukan Quraisy dan akhirnya tertawan oleh kaum muslimin. Zainab yang masih di Mekah sangat sedih. Ia tidak membenci suaminya, tetapi hatinya pilu. Ia ingin menolongnya tanpa melawan perintah Allah. Dengan hati bergetar, Zainab mengirimkan kalung milik ibunya, Khadijah, sebagai tebusan untuk membebaskan suaminya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung itu, air mata beliau menetes. Beliau mengenali kalung yang dahulu dipakai oleh istrinya tercinta. Dengan penuh kasih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Jika kalian rela, bebaskanlah Abul As dan kembalikan kalung ini kepada Zainab." Beberapa tahun kemudian, Abul As kembali dari perjalanan dagangnya. Namun dalam perjalanan, hartanya dirampas oleh orang Quraisy. Ia pun melarikan diri dan mencari perlindungan kepada Zainab di Madinah. Zainab menyambutnya dengan lembut. "Aku akan menjagamu, wahai suamiku. Aku akan meminta izin kepada ayah agar engkau aman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan Abul As tinggal dengan aman. Tidak lama kemudian, Allah membuka hatinya dan Abul As memeluk Islam dengan penuh keikhlasan. Zainab sangat bahagia. Ia memeluk suaminya sambil bersyukur. "Alhamdulillah, sekarang engkau beriman kepada Allah." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa waktu, Zainab jatuh sakit. Tubuhnya lemah, tetapi lisannya terus berzikir. Ia selalu mengingat Allah dalam setiap detik hidupnya. Ketika ajal mendekat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk putrinya tercinta. Beliau duduk di sampingnya, mengusap kepala Zainab dan meneteskan air mata. "Wahai Zainab, semoga Allah merahmatimu," ujar beliau dengan lembut. "Engkau anak yang sabar dan beriman." Zainab tersenyum dan berbisik, "Ayah, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Lalu ia pun berpulang dengan tenang.
anak-anak yang solih dan solihah, dari kisah Zainab binti Muhammad SAW, kita belajar banyak hal. Zainab adalah teladan bagi anak yang taat kepada orang tua, sabar dalam ujian, dan menjaga cinta karena Allah. Pesan moral dari kisah ini adalah, jadilah anak yang sabar, jujur, dan selalu mencintai Allah serta Rasul-Nya. Baktikan hati kita kepada orang tua dan berbuat baik kepada semua makhluk. Karena kesabaran dan iman akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Tulis amin di komentar ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton Muslim Cilik. Salam sayang.